Selamat pagi. Pagi ini Bu Guru ingin bercerita. Sepasang sahabat di tengah hutan. Siapa yang pernah jalan-jalan ke hutan? Nah, di sini Bu Guru mau menceritakan sepasang sahabat yang tinggal di hutan. Namanya si Bangau dan si Serigala. Siapa yang pernah jalan-jalan ke kebun binatang ya lihat serigala? Serigala tuh ya rambutnya panjang, suaranya besar gitu ya. Terus kalau bango paruhnya panjang, kakinya juga panjang, bulunya berwarna apa? Berwarna putih ya. Kali ini Bu Guru ingin menceritakan kisah sepasang sahabat yang tinggal di tengah hutan. Pada suatu hari, seekor serigala berkunjung menemui sahabatnya seekor burung bangau yang tinggal di tepi danau. Lalu kedatangan si serigala bermaksud mengundang sang bangau untuk makan di tempatnya. Jadi si serigala ini mengajak si bangau untuk makan malam ke rumah serigala. Katanya, "Hai sahabatku, apa kabarmu?" Kata si serigala. Terus ketika si bangau menjawab, "Oh baik, serigala, apa yang membawamu kemari untuk menemuiku?" Nah, si bangau bertanya kepada serigala, kenapa dia tiba-tiba datang berkunjung ke rumah si bangau. Terus jawab serigala, "Aku datang menjemputmu untuk mengundangmu makan di rumahku." Nah, terus apa jawab si bangau pada serigala atas ajakannya? Lalu jawab si bangau pada serigala, "Terima kasih sahabatku, tawaran yang menarik. Tentu saja aku mau datang ke tempatmu untuk makan malam." Hati si bangau senang tentunya karena diundang makan malam ke rumah si serigala. Lalu berkatalah si bangau kepada si serigala, "Berangkatlah dahulu sahabatku, nanti aku akan menyusulmu." Nah, si serigala disuruh pulang dulu ke rumahnya. Nanti malam si bangau akan berkunjung ke rumah si serigala untuk menikmati makan malam. Setelah itu, ketika malam berganti, si bangau datang ke rumah si serigala. Nah, ketika sampai di rumah si serigala, tampaklah si serigala sudah menyiapkan makanan yang akan dinikmati mereka berdua. Namun, sang bangau merasa ada sesuatu yang aneh dan ganjil karena si bangau melihat serigala menyiapkan makanan di piring yang lebar. Nah, kalau di piring yang lebar tentu si bangau susah untuk makan. Karena apa? Karena paruhnya panjang. Kalau makan di piring yang lebar, paruhnya panjang, tentu si bangau susah untuk mengambil makanan yang dihidangkan. Lalu dalam hati si bangau berkata, "Oh, apakah aku sedang dipermainkan sahabatku?" Nah, lalu si bangau hanya menyimpan dalam hati pertanyaan itu karena takut sama serigala. Terus di sini terlihat, dan tentu saja sang bangau tidak bisa menikmati makanan yang disiapkan serigala karena paruhnya yang panjang dan bangau tidak bisa makan makanan pada wadah seceper seperti itu. Jadi kalau mau ngambil makanan yang di piringnya ceper, si bangau kesulitan ya. Lalu suatu ketika
kata serigala yang sudah menghabiskan makanan si Bango. Karena si Bango tidak bisa makan makanan yang disediakan serigala, tentu saja makanan yang disediakan oleh serigala dihabiskan sendiri oleh si serigala. Tidak apa-apa sahabatku, ucap Bango dengan hati yang sangat kesal. Baiklah kalau kau tidak suka. Izinkan aku untuk menolongmu menghabiskan makanan itu, kata si serigala. Dalam hati si Bango, iya, kecewa ya, diundang makan tapi si Bangonya tidak bisa makan dan menikmati makanan yang dihidangkan oleh si serigala. Dalam hati dia mengumpat, wah, si serigala kok jahat ya, aku diundang makan tapi aku nggak bisa makan makanan yang dihidangkan ya. Kenapa dia menaruh makanan di piring yang ceper dan sengaja membuat aku tidak bisa menikmati hidangannya. Lalu dalam hati, oh baiklah, sepertinya aku sedang benar-benar dipermainkan sahabatku sendiri. Nah, dia mengumpat si Bango. Dia mengumpat karena merasa kesal dengan si serigala, tidak bisa menikmati makanan yang dihidangkan oleh si serigala. Suatu saat si Bango ini mempunyai ide. Aku akan membalasmu serigala. Nah, suatu hari si Bango menemui si serigala. Ketika siang hari dia mencari dan berkunjung ke rumah si serigala, lalu dia berkata pada si serigala, untuk membalas kebaikan hatimu, aku mengundangmu makan siang di rumahku. Sekarang gantian si Bango ingin mengundang makan siang serigala ke rumah si Bango. Lalu kata si serigala, oh, sebuah tawaran yang menarik itu. Tentu saja aku mau. Nah, dengan senang hati si serigala menerima tawaran si Bango untuk makan siang di rumah si Bango. Tapi apa yang telah dilakukan oleh si Bango untuk menyiapkan makanannya bagi sang serigala? Sekarang giliran serigala yang aku permainkan. Dia mengumpat dalam hati ya. Ucap dalam hati. Dia sengaja menyiapkan makanan yang dalam wadah berbentuk gelas. Karena kalau piring ceper si Bango tidak bisa makan, tapi kalau berbentuk gelas akan memudahkan untuk si Bango mengambil makanan yang terdapat di dalam gelas. Lalu ketika siang si serigala datang berkunjung ke rumah si Bango. Lalu sapa si Bango, selamat datang sahabatku serigala. Semoga kau bisa menikmati apa yang telah aku hidangkan untukmu hari ini. Sambut sang Bango pada serigala yang telah menyiapkan wadah yang tinggi seperti ini. Nah, sengaja si Bango menyiapkan makanannya di tempat yang tinggi seperti ini ya. Lalu kata si Bango setelah menyapa si serigala, selamat makan dan selamat menikmati, ucap si Bango. Ucap Bango nih, si serigala melihat si Bango makan di tempat wadah, si Bango bisa menikmati. Tapi ketika serigala mau makan dan menikmati hidangan yang disediakan oleh si Bango, si serigala tidak bisa makan karena tempat hidangan makanannya berbentuk seperti gelas ya, dan tinggi. Namun serigala hanya diam memandangi Bango yang menghabiskan makanannya. Karena serigala yang merasa kesusahan untuk makan makanan pada wadah yang disiapkan oleh sang Bango.
Jadi si serigala tidak bisa makan. Si serigala hanya bisa melihat si Bango yang sedang menikmati hidangannya, karena susah untuk mengambil makanan yang di dalam wadah ini. Lalu tanya si Bango, "Kau tidak makan makananmu, sahabatku? Apakah kau tidak suka dengan apa yang aku hidangkan?" Lalu kata si Bango lagi, "Baiklah. Bagaimana kalau nanti aku menolongmu menghabiskan makananmu?" Ucap si Bango pada serigala dan langsung menyantap makanan si serigala. Jadi makanannya langsung dimakan dan dihabiskan oleh si Bango nih. Di sini ya, serigala tidak bisa makan, lalu makanan si serigala dihabiskan oleh si Bango karena paruhnya panjang, dia mudah untuk mengambil makanan yang di dalam wadah tersebut. Nah, ini di akhir cerita. Setelah itu, sang Bango puas karena bisa membalas apa yang telah diperlakukan oleh serigala terhadap si Bango. Dan pelajaran yang didapat dari sahabat serigala yang suka mempermainkan kelemahan pihak lain. Serigala pun menyadari dan akhirnya malu atas perbuatan selama ini. Jadi serigala baru menyadari kalau selama ini perbuatannya terhadap si Bango itu salah, karena apa yang telah dilakukan pada si Bango pun dilakukan si Bango terhadap serigala, mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita mau ngasih teman itu kita nggak harus pikir panjang. Kalau niat ngasih ya dikasih. Kalau nggak mau ngasih ya jangan dilihatkan, ya toh.